Kita lanjutkan pembahasan kita di kelas probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan memasuki chapter ke-7, distribusi peluang kontinu. Setelah tadi kita jelaskan di sesi sebelumnya, distribusi peluang diskrit. Untuk distribusi peluang kontinu ini nanti ada 6 jenis, 6 macam distribusi peluang yang akan kita diskusikan. Yang pertama distribusi normal, distribusi gamma, distribusi chi kuadrat atau chi square, kemudian distribusi eksponensial, distribusi Weibull, dan distribusi log normal. Bahasan pertama, distribusi normal. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gauss ini merupakan distribusi probabilitas yang paling penting karena dia paling banyak dipakai ya sebagai model bagi data real di berbagai bidang seperti karakteristik fisik makhluk hidup yang menjelaskan tentang misalnya berat badan, tinggi badan manusia, hewan dan yang lain-lain. Sampel yang dikumpulkan ini biasanya menggunakan terminologi normal atau distribusi normal. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan pengukuran dalam eksperimen ilmiah dan pengukuran intelijensia atau perilaku ini juga menggunakan distribusi normal. Kemudian nilai skor berbagai pengujian dan berbagai ukuran dan indikator ekonomi ini juga menggunakan atau merujuk pada distribusi normal. Distribusi probabilitas kontinu yang terpenting yang perlu kita ketahui ini adalah distribusi normal, bentuknya seperti lonceng ya. Jadi ini bisa dilihat di gambar ini, bentuknya seperti lonceng. Ini disebut sebagai variabel random normal. Sifat-sifat distribusi normal, yang pertama tadi bentuknya menyerupai lonceng dengan sebuah puncak. Kemudian nilai rata-rata pada distribusi normal ini akan terletak di tengah-tengah dari kurva normal. Untuk suatu distribusi normal dengan nilai-nilai parameter mean dan deviasi standar atau standar deviasi tau akan diperoleh suatu distribusi yang simetris terhadap nilai min, nilai ratanya mu ya, karena dia posisinya di tengah minnya. Kemudian karena posisinya di tengah ini maka kemencengan atau skewness-nya 0 dan keruncingannya nilainya 3, kurtosis. Ada yang menggunakan kurtosisnya 0 karena nilainya kurtosis minus 3 sama dengan 0. Jadi skewness dan kurtosis minus 3-nya sama dengan 0. Ujung masing-masing sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak memotong sumbu horizontal. Jadi kalau kita lihat dia posisinya ke kanan dan ke kiri mendekati sumbu horizontal namun tidak memotong sumbu horizontal. Kemudian sebagian besar data ada di tengah. Kita lihat karena puncaknya ada di tengah maka distribusi datanya sebagian besar ada di tengah dan sebagian kecil ada di tepi baik kanan ataupun kiri. Ini kita lihat lebih detail gambarannya. Jadi yang paling banyak ini ada di tengah yang warna biru, bisa dilihat ini. Kemudian semakin ke kanan semakin sedikit distribusinya dan paling ujung kanan dengan ujung kiri ini semakin sedikit lagi jumlahnya. Nah ini kalau kita lihat berdasarkan sebaran atau hubungan antara mu dengan tau atau rata dengan standar deviasinya, ini yang paling banyak sebaran datanya ada di area ini. Nah, area antara mu minus tau atau rata dikurangi standar deviasi, 1 standar deviasi sampai dengan rata ditambah 1 standar deviasi. Yang jumlah datanya yang ada di sana di daerah area tersebut ini kurang lebih sekitar 68% ya kalau kita lihat penggambaran di ilustrasi grafik ini. Kemudian semakin ke kanan taunya semakin besar, mu minus tau, kemudian mu minus 3 tau ini akan semakin kecil. Jadi 66% atau 68% itu ada di tengah. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh standar rata dan standar deviasinya, mu dengan taunya. Jadi semakin
Ini kita bisa melihat ya. Ini kalau mu dua grafik atau dua distribusi yang dia beririsan, mu-nya sama, ini bisa ketemu titik tengahnya sama itu. Tetapi dengan tau yang berbeda, maka mereka bisa menunjukkan kelandaian yang berbeda. Kemudian kalau mu-nya berbeda, ini bisa yang satu ada di sebelah kiri, ada satu di sebelah kanan. Ini contohnya misalnya rata untuk grafik nomor 2 ini lebih besar daripada rata grafik nomor 1, maka posisi grafik yang nomor 2 dia ada di sebelah kanan. Tapi kedua grafik ini menunjukkan yang bentuk yang sama, itu diindikasikan dengan nilai standar deviasi yang sama. Kalau dua-duanya berbeda, ini bisa bentuknya berbeda, mu dengan tau-nya. Pengertian distribusi normal masih kita lanjutkan ini diskusinya. Ini untuk menghitung probabilitas P X antara A sampai dengan B dari suatu variabel acak kontinu X yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan tau dengan rata mu dan standar deviasi tau, maka fungsi kepadatan probabilitasnya harus diintegralkan mulai dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Jadi di fungsinya atau integral dari fungsi tersebut itu menunjukkan nilai probabilitasnya atau peluangnya. Namun tidak ada satupun dari teknik pengintegralan biasa yang bisa digunakan untuk menentukan integral tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal khusus dengan nilai min, mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Ya. Karena kita melihat kalau kita tidak melakukan normalisasi, ini nilai mu-nya bisa berapapun. Ya. Nah, untuk membuat bentuknya normal atau kasus apapun bisa dihitung, diintegralkan, maka ada namanya kurva normal baku atau normal standar, yang ini mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai parameter mu dan tau berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar. Ini ada kata-kata standar atau baku tadi yang sudah kita sampaikan di depan, kita diskusikan di depan tadi. Jika variabel acak X diubah menjadi variabel acak standar Z menurut hubungan, nah ini kuncinya di sini. Jadi bentuk standar atau bentuk bakunya ini harus diubah menjadi nilai yang baru yang itu mengikuti aturan standar atau aturan bakunya, yang transformasinya atau penyesuaiannya dari nilai X, kemudian dia bisa dari nilai rata tertentu bisa diubah menjadi ratanya sama dengan 0, maka ini menggunakan rumus ini ya, supaya bisa masuk ke area yang ternormalisasi atau kurva normal baku. Ini penjelasannya ya, ini seperti ini untuk peluang kasus yang X kurang dari A ya, berarti ini disesuaikan areanya, ini harus yang dihitung dalam bentuk standar, kita harus mengubah menjadi Z dulu ya. Kemudian kalau A minus B ini, nah ini harus diubah dulu. Ini A-nya ini harus diubah menjadi bentuk standar. Jadi A minus mu itu berarti ratanya, kemudian tau ini standar deviasinya. Jadi semua data, semua nilai dikurangi dengan ratanya, rata dari data tersebut, kemudian dibagi dengan standar deviasinya ya, sama dengan rumus ini, jadi setiap nilai X kemudian dikurangi dengan ratanya dibagi dengan standar deviasinya, maka itu sudah berubah menjadi nilai baru, yang itu nilai normal standar atau nilai bakunya. Ini yang B sama, kita teruskan. Nah, di sini kita lihat untuk distribusi normal yang standar, yang baku ya. Jadi ini mu-nya ini sama dengan 0, kemudian
simpangan bakunya ini setengah di kiri, setengah di kanan, berarti sama dengan 1. Atau ini 0 ini adalah mu-nya, kemudian 1 ini adalah standar deviasi yang terbagi menjadi 2, di setengah di kiri, setengah di kanan. Baik, ini tadi sudah kita jelaskan juga rumusnya. Nanti berarti area batasan barunya adalah batas kanan dengan batas kirinya ini menggunakan bukan lagi data yang sebelumnya, tetapi menggunakan nilai yang dia sudah dikonfirmasi menjadi nilai standar atau nilai yang baku. Nah, ini contoh ketika kita membaca hasil konversi dari suatu nilai kemudian diubah menjadi nilai standar dan dia berada pada posisi ini. Contoh peluang jika itu terletak antara 0 sampai dengan 0,32. Jadi nilai Z-nya, nilai yang sebelumnya X ya, kalau kita bicara data sebenarnya itu X, maka di sini adalah Z, yang Z ini yang sudah X yang sudah, Z ini adalah X yang sudah dibakukan. Dia terletak pada atau antara 0 sampai dengan 0,32. Nah, kita bisa mencari distribusi mencari peluangnya atau probabilitasnya itu dengan menggunakan tabel. Nah, salah satu kelebihan dari membuat bentuk baku normal tapi bentuknya baku atau standar ini adalah dengan nanti memudahkan dalam pencarian probabilitasnya karena cukup menggunakan tabel. Contoh misalnya di sini antara 0 sampai dengan 0,32, maka yang kita cari adalah nilai 0,32. Ini 0, kemudian 0,3, kemudian ini 2. Maka di sini nilainya tinggal kita cari di tabel, nanti ketemu 0,1225. Maka nilai peluangnya adalah 0,1225. Kalau nilainya antara minus 1 sampai 2,25, berarti kita harus mencari nilai Z yang itu 2,25 berarti ini 2,25 dan itu nilainya 0,48. Kemudian yang satunya adalah 1,0 ya minus 1 ini ya. Minus 1,03 ini 0,3485. Ya, ini berarti nilainya dibalik karena di tabel Z itu tidak ada minus, maka kita harus menggunakan nilai plus. Jadi diubah menjadi plus kemudian dijumlahkan sehingga ini nilainya dijumlahkan. Sehingga peluangnya sama dengan 0,8363. Contoh kasus atau ilustrasinya, diameter dalam ring piston yang telah diisi biasanya didistribusikan dengan rata-rata 10 cm dan standar deviasi 0,03 cm. Berapa proporsi ring akan memiliki diameter di dalam melebihi 10,075. Jadi ini ada sebuah ring piston yang dia memiliki rata-rata, ada beberapa ya, berarti kalau rata-rata berarti ada datanya lebih cukup banyak, kemudian ada rata-ratanya ini 10 cm, kemudian deviasi standarnya 0,03. Yang ditanyakan berapa proporsi akan memiliki diameter lebih dari 10,075. Jadi peluangnya berapa? Nah, ini kita cari dulu di sini. Kita ubah, jangan lupa ini 10,075 ini nilai sesungguhnya. Nah, kalau kita menggunakan nilai sesungguhnya nanti kita tidak punya referensi, sehingga kita harus mengubah menjadi bentuk normal. Caranya dengan nilai 10,075 ini dikurangi dengan raratanya, jadi nilai X dikurangi dengan mu ini raratanya, kemudian dibagi standar deviasi, maka ketemu nilainya 2,5. 2,5 ini dinilai sebenarnya ini sama dengan 10,075. Nah, jadi mengkonversi
10,075 dinilai sebenarnya dikonversi menjadi bentuk standar dengan tabel Z nilainya menjadi 2,5. Nah, kita tinggal menghitung 2,5 ini kalau di tabel dia nilainya berapa. Nah, jadi ini nilai sebenarnya, ini nilai standar, ini standar, maka karena ini bentuknya lebih besar ya, lebih besar dari 2,5 itu sama dengan kalau di tabel itu menunjukkan nilainya sebenarnya lebih kecil. Berarti kalau lebih besar itu artinya 1 minus, nah ini jadi dibalik. Yang kita punya di tabel itu ini, tapi karena kasusnya lebih besar berarti harus dibalik 1 minus, atau ini kalau masih ingat aturan komplement 1 minus peluang Z kurang dari sama dengan 2,5. Nah, maka ketemunya nilainya sekian. Contoh yang kedua, ini diameter ring masih sama, rata-rata 10, deviasi standarnya 0,03. Nah, sekarang yang ingin diketahui berapa probabilitas bahwa ring piston memiliki diameter antara 9,97 sampai 10,03. Berarti langkah pertama kita harus mengubah 0,997 ini menjadi nilai standar Z. Nah, ini nilainya 0,1. Kemudian yang 10,03 juga kita buat standarnya, kita ubah menjadi bentuk standar Z1. Nah, ketika kita menemukan nilainya antara minus 1 sampai 1, nah, ini kita rumuskan, ini aslinya. Kemudian ini bentuknya, ini 1 dikurangi ini. Dan di tabel, dengan tabel kita bisa menemukan ini nilainya sekian. Kemudian ini nilainya sekian, maka ketika dikurangi nilainya 0,6826. Atau kalau mau mudahnya ilustrasinya ya seperti ini ya, kalau kita gambarkan yang nilai aslinya itu 0,02 di sini. Ini nanti kalau dikonversi ini menjadi Z2. Kemudian yang Z1 nilai aslinya ini, nilainya sini, maka yang kita cari itu adalah area antara ini sampai dengan ini. Nah, area yang ada di sini ini menunjukkan probabilitasnya, ini probabilitas. Ya, ini cara membaca tabel Z. Ini mungkin sudah nanti bisa dipelajari sendiri di sini. Ini juga pengertian untuk distribusi normal dengan tabel Z. Ini bisa dicari ya, nilai Z menunjukkan nilai 0,0. Ini perlu hati-hati, tabel Z kurva setengah dengan tabel Z yang kurvanya tidak full tadi ya. Jadi dia hanya setengah. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan. Nanti akan kita lanjutkan lagi di bahasan kedua tentang distribusi gamma.